Saya juga nggak. Ya. Tutup dulu. Balik lagi bersama Coach Justin. Mungkin bahasan yang tadi udah cukup kita tonton masalah Belanda ya? Ya. Sanjor kan? Betul. Ya mungkin nambah satu orang lagi nih gua, karena gue tertarik banget sama timnas kontra Palestina kemarin. Karena banyak orang yang bilang ini Coach, mainnya, kayak nonton Liga Champion, Liga Eropa, main bagus. Apalagi nomor 22 siapa tuh Mas? Yang mana? Indonesia apa Palestina? Enggak, masuk Palestina. Indonesia. Indonesia. Dua-dua siapa ya? Yang naturalisasi. Naturalisasi strike ya? Strike. Iya. Ya, Rafael Strike. Ya. Strike. Ya. Gimana tuh Coach? Nonton Coach? Lawan Palestina. Gue nonton 10 menit di babak pertama karena gue baru pulang, sama 35 menit di babak kedua. Dan gue setuju mainnya bagus. Ya. Cuman lawannya juga Palestina. Yo. Ya. Tapi ranking 93 itu Coach. Ranking itu di atas kertas, my friend. Yes. Dan Agree. kita nggak tahu juga dia turunkan lapis apa. Iya, betul. Betul. Jadi untuk gue sih nggak bisa jadi parameter. Iya. Cuman bisa, yang penting adalah ya mereka bisa bermain bagus. Iya. Dan kayaknya sebagian besar mengikuti instruksinya dari Sintayong. Iya. That's the whole point, itu penting. Iya. Cuman kekurangannya, kebetulan gue bikin juga video itu, kekurangannya yang bikin gue agak gedek, tiap kali ada aja pemain kita yang egois. Iya. Ada Coach. Selalu ada. Selalu ada. Nggak perlu sebut nama karena selalu ada. Iya. Iya. Dan justru mereka itu harus sadar. Mereka itu harus sadar bahwa lu main untuk tim, bukan untuk diri lu sendiri. Kalau lu lihat temen lu yang punya peluang lebih besar untuk cetak gol, belum tentu gol juga, tapi at least peluangnya lebih besar. Lu mending passing. Iya. Tapi Coach, kalau dikaitin kayak gitu Coach, kan tadi Coach bilang egois nih. Iya. Tapi saya lihat juga ada pemain yang nggak percaya diri Coach. Ada Dapat juga. bola, harusnya shoot, malah dipassing Coach. Iya, betul. Nah, jadinya kayak kontras gitu Coach. Ya, maka dari ini kan sebuah proses. Iya. Ya. Bukan gue benarkan itu. Banyak aspek yang harus diperbaiki. Sebuah proses menuju lebih bagus, Iya. terutama pada saat kita tampil di Piala Asia. Oh, Nah, salah satu poin yang harus diperbaiki ya, itu jangan terlalu egois. Sama percaya diri lebih tinggi. Iya. Sama ada faktor lain lah. Cuman untuk gue sih, untuk level kita itu udah bagus. Iya. Cuman kita juga tahu, satu match nggak bisa jadi parameter. betul. Setuju. Nanti nextnya bisa jeblok atau apa. Namanya proses, yang penting trennya ke atas, it goes ups and down, yang penting ke atas. Oke. Ngomongin soal kepercayaan diri nih Coach. Itu kan berarti terkait sama mental Coach. Kalau nggak salah Coach pernah bilang mental itu tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat. Betul. Oh iya. Itu gimana Coach? Ya nggak bisa. Melalui kompetisi ya. Yang bisa merubah diri lu itu kan lu sendiri. Setuju. Wah. Setuju. Nggak bisa gue ngomongin wah, lu bilang oke, setuju terus lu Iya. nggak berubah. Iya. Iya. Nggak bisa. Lu sendiri, pemain sendiri harus sadar. Yang dilakukan pelatih hanya ibarat membuka jalan lo. Lu harus jalan ke sini nih. Tapi bisa juga dia jalan 20 meter ke sini, terus dia belok ke kanan, Iya. terus dia belok ke kiri. Kan bisa juga. Bisa. Namanya juga manusia. Iya. Jadi mental itu sesuatu yang, ya mental itu banyak kaitan profesionalisme, Betul. visi, ego. Iya Coach. The problem dengan Asia, bukan hanya Indonesia, Asia, itu apa? Dibanding Eropa. Itu ego. Iya. Ego orang Asia itu tinggi banget. Iya. Harga diri untuk gue sih nggak ada hubungannya. Iya. Tapi Coach, Takut disinggung, takut dikritik. Kalau singgung harus pakai bahasa yang bagus, bla bla Bukan bla. cuma main bola ya Coach. iya, betul. Nggak bisa. Lu kalau salah, lu mau dihajar pun lu harus terima. Iya. Kalau lu salah. Oke. Dan kita cepat masukin hati, ngambek Iya. kayak hal-hal Betul. kayak gitu loh. Iya. Cuman kemarin masalah mental
kalau untuk pemain naturalisasi mentalnya lumayan bagus kok. Iya, karena dari kecil mereka udah dihajar. betul kan. Iya, betul. Berarti memang bawaan orang, Datang bukan dari karena- sistem yang beda dari kita. Memang budaya yang berbeda. budaya, betul. Bukannya ini ya. Oke. Ah, Cuman pertanyaan gue sekarang, kenapa di badminton berpuluh tahun kita berprestasi di level dunia? Kan mental juga. Kok Iya. di badminton bisa, di sepak bola susah? Iya, tiap generasi lagi. mungkin karena Kalau lebih ada sedikit prestasi. orangnya, coach. Maksimal kan 2 kalau badminton. Ya gue nggak tahu juga. Iya. Apa kenapa? Cuman yang gue jelas perbedaan yang sangat signifikan bahwa di badminton mereka menunjukkan mental baja, mental yang luar biasa sehingga puluhan tahun kita selalu berada di papan atas. Iya. Dan kalau dropnya kurang generasi, dropnya sedikit bangkit lagi. Nah di sepak bola susah. Kembali lagi ke mental, mungkin itu pendidikan, mungkin itu ini, ya kita cuma bisa berandai-andai aja. Lagi kalau udah masuk menit-menit akhir tuh, Kak. Udah tiduran, itu termasuk mental juga. Iya. Jatuh, wah. Iya. Atau sebenarnya itu sebetulnya tactical approach, Aja coach. kan? Tidur-tiduran. Itu bisa tactical approach, tapi untuk gue sih itu lebih ke mental. Mental ya. Iya ya. Sportivitas. Iya. Itulah negara Portugal itu sering banget menghalalkan segala untuk Iya. menang. Nggak pelatihnya, nggak pemainnya. Iya, makanya. Yang penting Saya tahu arahnya nih. Itali juga begitu. Spanyol Iya. agak kurang, Iya. Italia agak sama. Iya. Allegri kan pernah bilang, kalau lu mau dihibur lu nonton bioskop. Ya. this guy is a big joke. Seriously, Allegri itu is a big joke. Iya, Untuk betul. gue sih, ini clown, badut Allegri ini. Bukan I mean, lu harus tahu yang nonton bola itu siapa? Mayoritas adalah fans menengah ke bawah. Nggak di Indonesia, nggak di Italia, nggak di Belanda, sama semua. Mereka kerja dari Senin sampai hari Sabtu sampai hari Jumat. Sabtu Minggu mereka libur mau dihibur. Sekeluarga mereka bayar tiket mahal dengan gaji yang pas-pasan. Iya, setuju. Kok lu cuma bisa mau menang kalah? Emang menang itu nggak jatuh dari langit, harus ada dasarnya. Bahwa lu semua orang mau menang. Iya. Nggak ada yang nggak mau menang. Tapi kan harus kalau dasarnya bermain bagus, create banyak chances, lu tetap kalah ya let it be, mau gimana lagi. Yang penting you do the right thing. Yes. Hiburan Bukan, ya bukan lu main parkir bis yang penting menang. Lawak ini Allegri ini. Iya, betul. Oke, coach. Berarti kan coach tadi udah ngomong sepak bola itu arahnya entertain ya, coach. Sama Iya. sama ego nih, coach. Nah, saya melihat Brazil di sini, coach. Iya. Brazil itu kan sepak bolanya entertain. Terus pemainnya kan sering individu, berarti kan itu berkaitan dengan ego, coach. Kayak Sepak bola Neymar untuk gue nggak entertain berhasil. tidak entertain. Untuk gue enggak. Kenapa tuh, coach? Karena terlalu individual. Iya, setuju. Mereka mempertahankan budaya mereka, Ya, jogo bonito, untuk mengandalkan skill. Dulu mungkin kita menikmati, sekarang gue rasa tim-tim yang juara nggak ada yang main skill Iya. Betul. di Setuju, semua coach. negara. Bahkan Brazil udah pernah ditampar sama Jerman tahun 2014 di kandang sendiri bahwa jogo bonito itu udah bullshit, nggak akan berkembang. Betul, coach. Terakhir Brazil main bagus itu, atau at least generasinya kakak lah. 2006, 2010 itu. Habis itu udah menurun Brazil. Sampai sekarang. Ya gara-gara jogo bonito itu. Iya. Ini lu denger Vini, budaya Brazil kita menari, berdansa di atas lapangan. that's okay itu. Tapi kalau itu bukan budaya Spanyol, mereka tersinggung di situ. Apa lu nggak harus adaptasi? Lu itu makan duit dari Spanyol. Betul, Iya, coach. Betul. Tapi dia nggak mau melakukan itu. Iya. Jadi he's playing victim untuk gue. Iya. Walaupun tetap sekali lagi rasisme itu nggak benar. Iya. Vini adalah victim. Tapi ini kembali lagi soal budaya. Nggak bisa kita bawa budaya kita ke sini, Iya. ke sebuah negara terus kita nggak adaptasi. Kan kembali lagi masalah adaptasi. Betul. Setuju sih, coach. Budaya orang Inggris habis main bola makan mereka minum bir. Coba aja di sini minum bir. Wah, disamperin orang, coach. Nggak Disamperin masuk ke orang. sosmed segala dan lain-lain. Iya kan? Rame banget itu. Ya, ya kan kembali lagi ke adaptasi. Iya sih. Iya, Budaya. setuju, Ya, coach. kalau lu nggak bisa adaptasi ya
ya lu akan kena masalah. Maka dari itu gue bilang, gue anti rasisme, itu salah, nggak bisa dibenarkan. Vini adalah korban. Pertanyaan gue hanya, kenapa selalu Vini yang kena? Padahal banyak pemain yang berwarna lain. Iya. Iya. Kenapa Vini? Wah, karena Vini hebat, Dembele kurang hebat apa? Iya. Tapi yang kena hampir selalu Vini. Ya, dia nggak sadar, dia nggak mau ngaca bahwa dia salah berdansa, itu budaya kita, oke, fine. Iya. Tapi fans Spanyol nggak bisa terima itu. Betul, Itu bukan budaya Spanyol. Oke. Dan lu makan dari duit orang Spanyol, jangan lupa itu. Oke. Nah ini berkembang nih coach. Kan kita bahas Jogo Bonito, coach. Jogo Bonito bisa dibilang udah kehilangan pamornya lah coach ya. Ya. Terus coach pernah bilang Catenaccio juga sama. Ya. Nah, Catenaccio is dead. ya. Untuk total football nih coach. Kan mereka juga sama-sama nih. Betul. Masih dipertahankan. Tapi masih bertahan sampai detik ini. Sama Nah, kick and rush pun hilang dari Inggris. Itu gimana coach? Jadi artinya apa? Bisa Kenapa 4 yang lu sebut 3 hilang, 1 survive? mungkin transformasi kali coach? Generasi mungkin. Enggak. Nah, kenapa generasi dari generasi ke dari tahun 70-an ya berarti sampai itu ya. dalam 50 tahun lahirnya total football sampai sekarang masih dipakai. Ya, berarti Sementara plan Catenaccio is dead, Jogo Ya. Bonito is dead, kick and rush is dead. Berarti ya berhasil coach, apa plan ya? Ya, benar. Gameplaynya ya. Berarti the best philosophy ya total football. Oke. Tapi coach, saya rasa Catenaccio kalau direvisi sedikit mungkin bisa menjadi taktik yang bagus Ya, coach. ini menurut lo kan? Ya, kan makanya saya membuka dengan menurut saya. Iya. Ya. Sekarang kita lihat realitanya, ada nggak ya orang yang melakukan yang menurut lo itu benar? Juara nggak? Nggak ada sih coach. Nggak ada. Paling Jose Mourinho. Seri A itu udah menyerang semua. Iya. Cuman the problem dengan serangan Seri A not organized. Setuju coach. Iya. Setuju. Asal nyerang. Betul. Betul. Ngacak. Iya. Gue zaman dulu ngelatih futsal, gue selalu bilang, pada saat lu pegang bola, lu menyerang, setiap saat lu bisa diserang balik. Artinya apa? Pada saat lu menyerang, lu diserang balik, pemain lu harus siap untuk menahan serangan itu. Dan itu dilakukan oleh Pep dengan merubah 3-2-4-1. Iya. Jadi kalau yang lu katakan itu benar, harusnya itu dilakukan. Realitanya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Atau hanya sedikit klub yang melakukan. Iya. Kita lihat klub-klub yang juara di masing-masing negara di 5-6 kompetisi tertinggi di Eropa. Ya ke Eropa ya dunia lah kasarnya. Tim mana yang main bertahan? Timnas yang jadi juara, juara Eropa, juara dunia, runner up, 4 besar deh yang masuk. Tim mana yang main bertahan? Gak banyak. Itu situasional sih Nyaris coach nggak jatuhnya. ada. Iya. Jadi intinya adalah kalau lu mau menang, lu mau jadi juara, lu harus main total football. Iya. Karena kembali lagi, dasarnya total football, lu entertain. Iya betul. Dari masa ke masa. Bukan Jogo Bonito. Iya. Nah, masalahnya coach, pemain Indonesia itu kiblatnya Jogo Bonito coach. Dribbling sampai ujung, I tekak-tekuk. agree. Kayak dari Sup. kecil ya. Tapi ya kualitasnya jauh. Iya. Tapi kalau lihat di bawah Sintayong, sudah sedikit berubah. Betul. Iya. Udah nggak ada itu sih. Sudah berkurang, bukan nggak ada, tapi lebih berkurang. They play more as a team. Yes. Jadi ada perubahan yang signifikan dibanding local pride itu. Betul. Iya kan? Betul coach. Ya gitu aja bahwa mereka merasa kiblatnya ke Jogo Bonito ya bebas-bebas aja, hak lu lah. Cuman kembali lagi, lu perform nggak dengan Jogo Bonito kiblat lu itu? Kan enggak. Ujung-ujungnya fans semua apa? Ada prestasi kan? Iya. Nggak semua coach. Ada yang Khusus Indonesia. lebih suka lihat kecepatan terus penetrasi Ya. gitu. Ada sih coach. Ada, Iya. cuman jumlahnya kan lebih kecil. Betul, setuju. Jauh lebih kecil. Iya. Jadi apakah mayoritas harus berkorban untuk kecil? Enggak. Enggak. Dia sekali-sekali kalau lu memang bener-bener punya skill kayak Messi, kayak Neymar, kayak Mbappe ya silahkan aja. Tapi ada berapa pemain kayak mereka? Kan nggak banyak. Grealish saja keteteran dengan driblang kiri kanan kok. Iya. Ya kan? Setuju coach. Gocek-gocek Theo bola. Hernandez bisa dari belakang dia ke depan cetak gol di Serie A. Iya, di Di Serie A. IPL bisa di La Liga, nggak bakalan. Nggak bakalan. Udah ditebas. Iya. Setuju coach. Nah,
setelah lawan Palestina tuh, Coach. Ya. Berarti kan ada review untuk melawan Argentina. Ya. Nah, gambaran dari Palestina ke Argentina gimana nih, Coach? Kan jomplang banget nih, dari 90 rank ke ranking 1. Ranking 1 kan sekarang ya? Ya. Iya. Sintayong harus adaptasi, intinya itu. Rotasi pemain ada? Apa udah oke nih? Nggak ada masalah dengan Tapi lawan. kayaknya kemarin emang sengaja disimpan deh pemain-pemain naturalisasinya. Nggak dikasih full menit bermain gitu. Mungkin emang disimpan kali ya buat lawan Argentina gitu. Bisa jadi. Lawan Indonesia itu mayoritas negara kecil. Mayoritas, nggak semua mayoritas. Artinya pada saat kita melawan negara kecil, offense kita yang lagi dites. Ya, Oke? Sekarang kita lawan tim nomor 1 di dunia. Iya. Yang dites apa? Defense kita yang dites. betul coach. Jadi dia nggak bisa main kayak lawan Palestina. Iya. Terbuka, nyerang, Iya, betul. 7-8 pemain di depan bola. Jarak agak jauh, nggak cannot. Sekarang di lawan Argentina, walaupun seandainya pelapis 2 yang turun, which is gue nggak setuju karena Enzo sama McAllister itu bukan pelapis 2. Acuna itu starter terus, baru pas dia cedera ganti Tagliafico. Romero starter terus. Jadi gue nggak setuju dengan pendapat lapis 2 itu, oke? Lu bikin seperempat kesalahan, lu distrap langsung, oke? Jadi harus ada perubahan yang signifikan dari sisi taktikal yang diterapkan oleh Sintayong. Seperti apa ya kita lihat besok, nggak tahu. Iya. Tapi dengan nggak turunnya Messi kan semoga terhibur juga ya penonton ya. Karena banyak yang kecewa berat. Tapi balik lagi sih. Kita lawannya Argentina bukan Messi mungkin kan. gini coach pertanyaannya. Sebenarnya kita dapat apa sih coach lawan Argentina tuh? Banyak. Selain Messi. sisi bisnis. Kita dapat exposure, kita dapat bisnis, kita dapat pengalaman yang nggak terharga. Kita dapat promosi ke dunia. Argentina ini mau ke Indonesia loh. Jadi akan lebih gampang untuk narik negara-negara lain ke sini. Dan kita butuh itu. Seperti yang gue bilang, mayoritas offense kita yang diuji, sekali-sekali defense. Nah, defense kita harus lebih sering diuji lagi. Artinya lo harus ketemu lawan tim yang lebih bagus. Bukan hanya di atas kertas ranking 90, 140 maka nggak ngaruh. Ketemu tim yang rank 20, rank 30, baru itu ngaruh. Nah, ini unik nih coach, dikaitin sama dua mazhab yang berbenturan coach. Satu mazhab yang setuju lawan Argentina nggak apa-apa lah ngetes. Yang satu terlalu dini kita harusnya merangkak nih lawan negara-negara dengan rank yang ya nggak jauh-jauh, terus naik-naik pelan-pelan gitu coach. Nah itu gimana coach? Ya kan nggak segampang itu. Lu pikir seorang ke tim-tim itu mau ke Indonesia? Susah. Ngundangnya kan. Sekarang gini, oke, nextnya apa? Levelnya Jepang, Korea, Ceko mungkin, atau Slovenia yang merangkak pelan-pelan. Lu email ke Slovenia, Fan, mau nggak lu sparring sama kita? Lu ditolak. Diketawain. Latihan ya. Karena mereka pendapatnya sama. Kita harus ketemu negara bagus atau apa. Dan mereka nggak mau traveling jauh-jauh. Jadi orang kita atau fans bola itu merasa kita itu paling hebat. Semua orang mau datang ke sini. Lu siapa? Lu rank 140 plus. Lokal pride. Ngerti nggak? Ngerti. Bukan siapa-siapa di sepak bola ya. Iya. Kalau kita bicara wisata, kita one of the best. Iya. Oke? Iya. Tapi kita bicara sepak bola, kita ini bukan siapa-siapa. Iya. Kita harus lebih low profile. Iya. Jadi bagus udah bisa datengin. Ini kita harus appreciate, bukan kritik karena Messi nggak datang. Iya. Harus kita hargai. Ya semua juga Erick Thohir janji tiap tahun dia akan datangkan klub besar, timnas besar. Kita lihat semoga berhasil karena itu penting buat kita. Bukan ya teorinya, teori kalau kita teori memang hebat. Iya. Teorinya memang idealnya begitu, tapi nggak segampang itu. Oke. Atau mungkin ini coach mazhab ketiga coach. Ada yang bilang daripada kita kehilangan poin karena kalah, mending kita datengin klub. Kan klub nggak bakal kepotong ranking FIFA tuh. FIFA, kan kualitas
tetap Masih grade tetap A. oke. Betul. Tambah lucu lagi klub lawan timnas. Kan bisnis coach, Sebelum-sebelumnya. bisnisnya kena tapi coach. Enggak. Enggak juga ya. Lu nggak mungkin kalau klub lawan timnas adalah klub lawan Indonesia All Star. Lu nggak akan dapat poin juga. Ya. Ya, Ya, itu. kayak sebelumnya ya. Iya, ya pendapat orang lah kita rangkumkan di sini. Jadi ya nggak, kalau itu sih ya bisa-bisa aja untuk exhibition. Iya. Tapi kalau ini kan benar-benar FIFA agenda, timnas ketemu timnas, which is good. I don't care skornya berapa. Nggak usah mimpi kita menang lah, nggak make sense. Ya. Ya siapa tahu coach kayak Saudi kan coach. Selalu ada peluang coach. Ya. Peluang selalu ada. Iya. Gue setuju, peluang selalu ada. Tapi kita 1 peluang, mereka 10 peluang. Kayak gitu Tapi bagus Iya kan? juga. lebih bagus lah. Berarti Australia lumayan bagus ya, Coach. Cuma kalah 2-0 bisa Ya, dibilang. lumayan. Iya kan? Bagus dia. Ya kalau Australia nggak bagus, nggak selalu Iya, sering main di benar Piala sih. Dunia. Iya, nggak langganan. Bikin berat Asia itu. Iya, iya. Harusnya beda Iya, ya. udah enak-enak di Oceania geser ke AFC. Tapi untuk proyeksi ke Piala Asia lawan Argentina cukup tergambarkan nggak, Coach? Enggak. Enggak. This is just one match. Ah, Oh, berarti salah nih untuk lawan Argentina mempersiapkan Piala Asia Oh, dengan datang ini dia. bagian dari persiapan, bagian dari serangkaian persiapan menuju Piala Asia. Tapi kalau dibilang bisa jadi parameter, enggak. Kenapa tuh, Coach? Kalau seandainya kita main bagus, artinya kita berhasil untuk 2 kali beruntun main bagus dengan sistem yang berbeda. Tapi bukan garansi akan bagus. Qatar persiapan Piala Dunia itu 12 bulan. Mereka ikut turnamen di mana-mana, sampai di CONCACAF ikut turnamen. Ujung-ujungnya Beradu blok juga kan? Fase grup Iya kan? mainnya tegang itu Iya. Qatar. tegang. Mainnya tegang, Iya. gue setuju. Kembali tegang kan masalah mental. Betul coach. Iya, padahal Karena tuan rumah kali dia tegang. Mungkin. Jadi ada Enggak, tekanan tekanannya harus besar, menang. Coach. Masalah mental. sama mental. Padahal Jadi kembali lagi nggak bisa dibilang gitu. Ini hanya serangkaian dari persiapan yang semoga peaknya itu di Piala Asia. Betul. ya. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang pelatih. Gue pun dulu melakukan itu juga. Tapi apakah berhasil? Nggak selalu berhasil. Iya. Gitu. Jadi untuk gue sih euforia dan lain-lain. Argentina datang ya nomor no less. Karena rasanya beda ya, Coach. Ketika uji tes sama kompetisi yang sesungguhnya tuh Iya. kayaknya beda kan. Ya, Kita karena lu ketemu tim Piala Dunia. Jadi kalau seandainya kita bisa memberikan hasil yang positif, itu kan exposure yang luar biasa buat kita. Iya. Oke. Berarti nih coach nyenggol piala kebanggaan kita nih coach AFF kan rutin nih coach 2 tahun sekali lah ya kalau nggak Iya, nah 2 itu tahun. kira-kira gimana nih coach AFF tuh kalau saya mikirnya kayaknya Ya, udah buat uji- waktunya squad B deh coach. Enggak, buat uji coba aja. Enggak apa-apa squad A, cuman nggak usah dianggap penting lah. Buat Selalu tadi jam diseriusin. terbang aja. Selalu diseriusin sama timnas. Iya coach, Untuk selalu serius AFF. coach. Headline terus itu coach AFF. Apa karena kita nggak pernah juara ya coach? Jadi penasarannya tuh ada. Emang ya, nggak pernah juara sih. Itu Kalau ya. kalau lu bicara Kalah mulu. headline itu media yang ngangkat kan, Ah setuju coach. bukan timnas PSSI. Masalahnya orang kita gampang kegiring coach. Itu dia. I don't care dengan orang kita. Orang kita itu hari ini kritik, besok mereka bisa switch. Iya, bisa lupa coach. Toto Iya. juara. Iya. Wah. Iya. Bener sih. Sesimpel itu. Betul. Jadi mereka cuman yang ngikutin angin aja. Iya. Besok angin bisa berubah, ikut lagi. Lusa berubah lagi, ikut lagi. Iya. Yang rame-rame aja sih. Iya. Betul coach. Kemarin sempat disenggol tuh, Coach. Pas Piala SEA Games juara kan. Wah, Ya. dibangga-banggain banget nih Indra Sapri nih. Sampai disaingin sama Sintayong. Ya. Kalau Piala SEA Games dibangga-banggain nggak ada masalah. Lu dapat bangga, of course. Lu menjadi nomor 1 di kategori lu lah. Nggak ada salahnya. Cuman sampai di situ aja. Iya. Nggak usah sampai banding-bandingin ini, nggak. Justru mereka harus berterima kasih sama Sintayong. Wong 8-9 pemain pernah main di timnas utama kok di usia muda. Itu berkat siapa? Ya Sintayong.
dari staminanya beda coach kalau kami lihat coach. Betul-betul kuat gitu coach mainnya bener, coach. Iya. Bener. Dari stamina aja beda. Berkat siapa? Sintayong. Jangan lupa itu. Jadi bukan hanya local pride aja yang berkontribusi. Terima kasih sama Sintayong juga. Iya. Mungkin agak melebar sedikit nih coach. Berarti coach hal yang paling utama dalam sepak bola tuh stamina kali ya coach, salah satunya coach. Nggak ada hal-hal yang utama. Semuanya harus simultan. Semua penting harus simultan. Iya. Kiper yang utama. Teknis non teknis. Iya, betul sih. Setuju coach. Padahal barusan bilang ya. Iya. Iya, barusan bilang stamina yang penting. Sekarang malah setuju. Indonesia banget nih saya. Stamina penting mungkin untuk yang sprint kencang. Banyak yang penting. Yang nggak sprint kencang pun penting. Stamina karena lu harus main 90 menit. Memang dikondisikan untuk konsisten. Stamina lu ngedrop, konsentrasi lu menurun. Konsentrasi lu menurun, lu membuat kesalahan. Lu membuat kesalahan, lu jebol. Iya. Jadi walaupun lu nggak sprint, stamina itu penting untuk mempertahankan konsentrasi. Kadang konsentrasi suka hilang Coach. Kayak waktu lawan Uruguay itu. Beda era. Boas, Iya, udah jauh banget itu. Beda era. Iya, beda era udah. Iya sih. Oke. Berarti coach STY perpanjang ya coach ya? Udah diperpanjang nggak? Iya, maksudnya coach setuju dengan perpanjangan STY? 5 tahun lagi kalau bisa. Setengah tahun coach di kontrak baru kayaknya. 2 tahun ya? Setengah khusus tahun. buat Asia doang? Iya kayaknya nanti kayaknya 2025 kan? setelah Piala Asia mau dievaluasi gitu coach. Oh iya, nggak ada masalah. Oh, iya. Evaluasi itu kan membuat pihak local pride itu seneng. Iya. Tapi jika diganti nih coach, Apa? Jika diganti nih Sintayong, ada yang cocok gak coach menurut? Ya nggak tahu juga. nggak tahu pelatih lokal atau apa yang cocok yang mana. Untuk Luis Milla balik lagi? Ya bisa aja. At least Luis Milla sudah tahu sepak bola, sudah bisa tahu budaya kita seperti apa. Persib ya? Bukan di Persib kan sebelumnya udah pernah sini juga. Tapi coach saya kok nangkepnya ketika kita ganti pelatih kayak ngeriset dari nol ya coach. Nah itu Nggak dia juga. maksudnya tuh. Nggak harus seperti itu. Sering kali gitu coach di timnas kita. Iya. Ya karena nggak gini ya. Kalau lo jadi pemilik klub, oke? Amin. Lu punya satu klub, main, dribbling. Iya. Oke. Lu ambil satu pelatih lagi, lu interview nggak? Iya sih. Pasti lu review. Iya, Lu review. interview. Pemain kita kayak begini nih. Lu mau mainnya apa? Lu butuh pemain baru mana? Apa? Iya kan? Iya, betul. Nah, kalau lu seandainya bilang, oh gue nggak suka Jogo Bonito, gue mau main bertahan. Contoh, gue mau main parkir bis. Ya kan kembali ke lu. Lu maunya apa? Kalau lu merasa, oh deh ya udah nggak masalah buat gue. Tapi ada ada owner yang bilang, ya gue mau main Jogo Bonito terus. Ya kan? Iya. Ya timnas sama. Kalau manajernya, ketuanya bilang, ya gue mau cari pelatih yang bisa melanjutkan legasinya Sintayong. Kalau datang pelatih yang CV-nya wah, enggak. Gue rasa kualitas Indonesia harus main parkir bis, contoh. Dan ketua PSSI bilang, oke nggak apa-apa, lu pelatih hebat, CV lu bagus, lu mau main parkir bis silahkan. Ya itu berubah lagi, jadi sia-sia. Iya, Iya. betul. Jadi ya kita nggak tahu Iya. penggantinya seperti apa dan maunya Erik. Kalau gue berharap sih sooner or later Sintayong cabut, ya semoga penggantinya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Sintayong. Karena rumor-rumornya sih coach yang rame di medsos ya coach, Park Hang-seo yang ex pelatih Vietnam, Keisuke Honda coach. Itu kayaknya dua nama yang sering digadang-gadang nih coach sama. Itu yang gadang siapa? Ya netizen. Exactly. Tapi kalau saya lihat Cocok nggak untuk budaya Indonesia? Nggak bisa dibilang gitu juga. Oh gitu. Nggak bisa dibilang apakah cocok atau tidak. Karena kalau Honda, feeling gue mungkin cocok. iya coach, bisa ini Karena Kamboja dia coach.
ke luar negeri di mana-mana dia bisa survive karena dia adaptasi. Dia pernah main di Belanda juga loh. Iya, defend lo ya coach. Terus dia pegang Kamboja yang secara budaya mungkin lebih dekat ke kita, cukup dekat lah. Ya kan? Dia bisa adaptasi. Tapi kalau si Korea satunya itu orang agak keras ini, orang agak preman juga. Tapi kan orang-orang kita bilang emang harus dikerasin coach. Iya, pemain. Enggak, kerasin oke, cuman caranya. Ya, Nggak bisa dikasarin, Mas. Bukan dikerasin. Enggak, Gitu. keras cara elegan ada atau keras cara preman. Iya. Ya kan? Iya. Gue kalau punya anak buah, gue mau tegur anak buah gue kerasin, tapi kan ada caranya. Iya. Gue kerasin dengan cara kasar, maki-maki, atau gue pakai 2-3 kata aja cukup. Gak usah 1 kalimat, 2-3 kata biar dia terasa sendiri. Iya. Oke. Nah kalau kembali lagi ke pelatih Vietnam, gue sih nggak begitu impress dengan dia. Tapi gue lebih impress dengan Honda. Iya. Harusnya Honda bisa lebih. Tapi apakah Honda bisa melanjutkan legasinya Sintayong? Kembali lagi ke PSSI. PSSI. Betul. Atau mungkin pelatih Jerman siapa Mas? Thomas Doll. Bukan Pak. Bukan, Pak. Bukan coach yang ini, yang Low. ya Joachim Low. Yogi. Ya bisa aja. Wah, mantap. Tapi fee-nya besar pasti coach. Exactly. Iya sih. Ya untuk ini kan ngembangin. Iya, kalau ngembangin ya nggak usah setengah-setengah ya, langsung Iya. aja ya. Kayak Indra Sapri gini kan, dia bawa dari Sintayong berapa pemain kemarin kan, Iya. yang kayak coach bilang kan. Berarti kan Indra Sapri cocok gak nih coach untuk melanjutkan Sintayong jika pergi ini? Gue prefer pelatih luar. Wah, berarti ya ini coach agak melebar dikit sih coach. Berarti ya klub-klub Indonesia sah-sah aja kalau cuma 2 pelatih asiknya. Pelatih lokalnya cuma 2 karena memang dari segi kualitas kalah coach. Betul. Makanya gue juga nggak justru kalau yang teriak-teriak local pride itu mereka harus teriaknya ke klub. Iya, setuju coach. Iya, Iya kan? setuju. Iya. Kok klub liga cuma ambil 2 pelatih lokal, Iya. 16-nya pelatih luar. Kok lu nggak pernah teriak-teriak ke mereka local pride? Coach, enggak coach. Belum sampai situ kayaknya coach orang-orang kita. Yang penting Iya kan? rame. Iya, yang penting rame. Yang penting rame, menang ya Menang, kan. betul. Nggak peduli caranya gimana, menang yang penting juara gitu. Sama ini di luar tema coach. Saya setuju sama coach Jasin bilang kalau bola tuh hiburan. Iya. Jadi kalaupun kita timnas menang, meskipun berapa kosong pun kalau main kayak nggak imbang, saya matiin coach. Nggak menghibur, bener. Meskipun menang nih 7-0, berapa kosong, berat sebelah kita lebih jago lawan lebih ini, misal lawan Timur Leste atau Iya. apa kan. Tapi kalau aku kok nonton ya, kalau Nonton timnas, aja. kalau timnas, selalu nonton saya coach. Mau mainnya Bapu kayak ada rasa ya. Orang tahu gue fans Arsenal sama Barca. Ya. Gue musim yang baru selesai ini, gue lebih happy nonton Arsenal yang tidak juara daripada Barca yang juara. Coach. Gue Betul, Coach. nggak inget kapan ada match gue matiin. Nah itu berapa kali terjadi dengan Barca. Ya gitu sih. Tapi tidak, Arsenal nyaris nggak pernah gue matiin. Sekali lagi untuk gue ya harus menghibur. Ya. Nggak menghibur, gue nonton Netflix. Lebih menghibur. Ini kan kita luangkan waktu loh. Betul. Ya untuk pengangguran mungkin waktunya banyak. Iya, betul. Waktu gue terbatas. 90 menit Ya. kita kan. Iya. Jadi gitu. gue bagi waktu gue itu bener-bener untuk hal-hal yang positif. Iya, makanya. Untuk gue mau dihibur. Kalau gue nggak bisa dihibur, ngapain gue nonton bola? Iya benar. Oke. Ya semoga lawan Argentina besok meskipun kalah tetap main bagus ya, Coach. Jadi Jadi hiburan kita yang nggak harus nyari menang gitu. Maksudnya kan? Iya. In this case, gue nggak terlalu berharap. Menang. Bukan, terhibur lah. Yang gue berharap adalah lu bisa bermain sesuai dengan keinginan Sintayong. Ya. Lu bisa men-switch dalam waktu 3 hari lawan Palestina dengan Argentina, men-switch
perubahan strategi. Nggak semua pemain bisa. Itu jauh lebih penting karena nanti di Qatar di Qatar ya Piala Asia. Piala Asia, betul. Lu ketemu Qatar. Jepang, lu juga ketemu Vietnam. iya, Lu terapkan sistem yang strategi Raja yang Asia berbeda. sama ASEAN. Iya. Jadi lu sebagai tim harus fleksibel, bisa berubah-berubah. Berarti peluang di Piala Asia mendatang gimana, Coach? Kan berat Gue punya harapan tinggi. Gue bilang kita bisa lolos grup. Iya. Meskipun runner up ya, Coach ya? Meskipun runner up udah hampir pasti. Ada Jepang soalnya, Mas. Paling susahnya sama Jepang ya. Tapi Vietnam kemarin bisa satu sama Jepang. Kualifikasi Piala Dunia yang kemarin. Bisa lah berarti kita mah. Ya, Bisa-bisa aja. Iya. kita masih jauh juga sih, Mas, sama Vietnam. Nggak realistisnya kita susah lah. Vietnam sama Bahrain ya kalau nggak salah. Iya. Irak. Bukan, Irak. Iya. Itu bisa dikalahkan. Yang sulit dikalahkan itu Jepang. Ya kembali lagi ke mindset, ke mental, betul, ke egoisnya, dan lain-lain. Buat apa lu egois, lu cetak gol, ujungnya lu kalah? Iya. Ya kan? Betul sih. Ya dalam turnamen lu harus bisa switch, we have to win. Mending gua nggak cetak gol tapi kita menang. Menang, ya betul. Daripada gua cetak gol kita kalah. Iya. Sama kayak orang teriak-teriak fans kardus yang teriak-teriak AFF. Gue bilang lu pilih mana? Singapura itu 4 kali menang AFF, nggak pernah main di Piala Asia. Iya benar. Lu pilih mana? Mau kayak Singapura atau mau kayak atau nggak pernah menang AFF tapi lu main di Piala Asia? Nggak bisa jawab juga mereka. Iya. Ya rutin Piala Asia iyalah. Exactly. Makanya gue bilang kita kalau lolos grup untuk gue value-nya lebih berharga daripada 10 piala Pak AFF. Iya betul. Iya. Lebih membanggakan. Ya, jauh lebih membanggakan. At least kita bisa bersaing di level Asia. Iya. Masa penduduk 275 juta levelnya cuma ASEAN, AFF. Plus pemain keturunan, Coach. Plus pemain keturunan, 275 juta plus. Iya sih, Coach. Ya mungkin untuk penutup, gimana, Coach? Tebakan lawan Argentina? Ada skor gak? I don't care. Gue nggak pernah, gue bukan paranormal, gue nggak bisa nebak. Imbang udah bagus kali ya, Coach ya? Bagus banget kalau bisa imbang. Bukan bagus banget plus. PD Mas kita, Mas. Iyalah. Iya. Timnas kan. Apalagi kemarin lawan Palestina. Iya. Mantap. Tapi kurang serangannya. Nggak lah. Kok nggak itu naturalisasi penyerang ya? Bukan. Permainan finishing, ya. Ya, permainan cukup bagus, Iya. finishingnya jelek. Iya, finishingnya jelek. Gitu. Iya, kenapa ya, Coach ya? Finishingnya yang jelek. Ya, itu kembali lagi ke mental juga, ke composure, ketenangan di depan gawang. Ya udah nyampe gawang. Iya. Bingung. Iya. Apalagi Oliver Kahn dulu kan. Ya, emang kualitas kita segitu. Kembali lagi, porosnya sebuah tim di Liga 1 itu kan rata-rata orang luar. Iya, setuju, Coach. Makanya kita susah dapat Boas baru, Kurniawan baru, BP baru, Rocky Putirai baru. Iya. Yang stok kita banyak itu wingback. Winger. Ganti-ganti. Wingback. Itu stoknya banyak. Tapi di poros susah. Maka dari itu ambillah naturalisasi. Ya habis lu pakai pemain luar semua juga. Iya, klub-klub. Salah di klub. Ya, jadi kalau PSSI KSL itu aturan AFC. Bullshit itu. Emang lu harus, kalau lu nggak ambil 6 pemain luar, emang lu disanksi. Nggak bakalan. Itu kan maksimal ya, Coach ya? Itu maksimal. Betul. Lu boleh tapi maksimal. Lu nggak ambil pun nggak akan disanksi. Betul. Tapi mungkin kekhawatirannya kayak nggak bisa kompetitif, Coach, ya, di udah kita AFC. Bahas tadi, emang kita perform dengan mereka ada juga? Nggak juga. Oke. Ya oke lah. Kalau kayak begini kan jadi ada gambaran, Coach. Maksudnya kan. Ya ini kan hanya pendapat gue. Betul. Jadi ya lu boleh suka nggak suka itu hak lu. Karena kalian ngundang gue untuk minta pendapat gue kasih pendapat gue. Betul. Semoga jadi masukan untuk besok lawan Argentina kan. Nggak harus tiket dibalikin lagi nih. Nggak harus loh. Nggak harus loh. Tanpa Messi. Kita mah FOMO sebenarnya. FOMO doang. Iya. Posternya ada Messi-nya. Iya, ada Messi-nya. Padahal kagak datang banget ya. Oke, terima kasih, Coach, yang udah ngeluangin waktu untuk kita.
Sama-sama. Semoga penonton terhibur, apalagi nambah wawasan kan. Iya. Ya. Thank you. Thank you.